warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa abai mahdi walidi wa dhurriyyati wa libaiti ajma'in. Sallallahu salamu alaihi wa alihi majma'in thumma ila hadrati jami'a risadatina sufiyana khususan ila hadrati sahibur ra'dib qutbil anfas al-habib Rabi Abdurrahman al-Attas min hadrati Syekhani bin Abdullah Ba'ras min hadrati sahibur ra'dib qutbil irsyad wa qadil ibad al-bilad Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad min hadrati barakatina al-imam Habib Ali bin Muhammad bin Habsyi من حضرة صاحب الدعاء الصالح بن سيدنا حميد ثم حضرة القطب الحبيب أبو بكر السقاف وأصول مفورهم حواشيم ثم إلى حضرة سيدنا الأستاذ العظيم الجليل المقدم محمد بن علي بعلوي ثم جبر ساداتنا علي بعلوي ثم إلى حضرة سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى ثم إلى حضرة جميع الإهتريم والنسب والبقين والرقد وعلم عن الشبيك والبشار وجميع أصحاب الدرجة ثم إلى حضرة جميع بقية ساداتنا الصوفيين ما كان حالة رواه من شارق الأرض مغاربها بر وبحر وخصوصا pengaturan atau kayak apa sih itu. Tsumma ila hadarati kurang enak ya. Tsumma ila hadarati jami'i baqiyat risalat dan khususan hadirin Syekh Abdul Qadir Jilani Syekh Sami Jazbani Syekh Syekh dan Syekh ثم إلى حضرة جميع رسالتنا صوفينا خصوصا إلى حضرة جميع شيخنا الكرام خصوصا حضرة أبي أحمد عبد الفتاح حبيب عبد القادر بن عبد الرحمن بن محمد بن عهداد ثم حضرة مولانا عبد اللطيف بن حضرة سيد الإمام الحبيب بن حفيظ وصول وفرع وشيم من حضرة جميع لتسعد الجبين خصوصا حضرة صاحب الولاية سيد جعفر الصادق سنة القدس Bapak Pangeran Ponco Adi Bari Pak itu menhadir pada dan Syaisun kali juga beri itu menyelesaikan mulia Bapak Pangeran KBC baca kesabah bangga bahnar baronda bajalana itu menhadir di Syekhina al-Muqri Syekh Muhammad Awar Sa'id itu menhadir Syekhina Maimun Zubair Muhammad Habib bin Ja'far bin Muhammad Al-Kaf Sunni Munfuri Mahawan Syekh itu menjadi qadar Sadatin Sufi anama kan halatan masyarakat al-ard mugharibah bari khususan hadrati صاحب هذا الكتاب السيد أحمد سعد وأصولي منفوري محاشم أن الله عن الرجال في الجنة كثر مثوبة بضعيفة السنة ما يفضون بجهم فعنا بهم عيد عن بركاتهم وسرورهم وانوارهم وعلوم فحاد في الدين الدنيا والآخرة اجعلنا من حزبه وارزقنا محبة من توفانا على بلد واشرنا في الزمرة في خير ونطف وعافية شيء لا إله هو لهم لنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jadi keterangan terakhir sampai sebelum at-Tabari kana yuridu niku nggih. Nah, bahwasanya betapa bodohnya kita, betapa menghinanya kita akan usaha-usahanya para ulama terdahulu. Mereka itu Masya Allah seperti yang disebutkan kitab Al-Mabsut ya amlah wa mu'allifu. Kitab Al-Mabsut itu madhab fikih maliki nggih atau fikih maliki kalau enggak salah. Itu pun dikarang sama pengarangnya bukan dikarang tapi emlak didikte. Jadi muridnya moro ning penjara njaluk sinau. Kalau kita ke penjara ini malah suudzon meneh. Apa butuh apa nek dijami nggih iki ndak ngaji dok kono wae. Dan mu'alifnya wa huwa yumli alaihim min batnil jubbi. Beliau memberikan emla atau mengajari dari balik penjara. Dan saat itu wala marja' yarji'u ilaihi, tidak ada referensi untuk dibuat acuan mu'alif untuk memberikan kitabnya. Sampai ora ana referensi ora iso gawe. Iki wis dadi lapo digawe. Kinten muni ngono pikirane. Saya ingat yang ini artikel karya tulisnya siapa? Angkatannya Jilbu ini hampir mirip 100% punyanya Mas Rizky ya itu. Syarat lulus kok jiplak ya wis ora apa-apa tapi kemarin saya rubah-rubah lah lumayan. Ala kulli hal bahwasanya kita ini sangat menghina karyanya para ulama dengan keadaan kita, menghinanya itu dengan keadaan kita. Karena bagaimana ya, mereka itu ibarat alien yang peradaban otaknya lebih jauh daripada kita. Kenapa mereka bisa seperti itu?
Kenapa otak-otak mereka tuh bisa luar biasa? Maksiatnya sidik. Mungkin salah satunya maksiatnya sedikit. Kalau kita sedikit-sedikit maksiat, itu kan beda betul. Dan dulu orang-orang itu iffah, menjaga harga diri, menjaga jati diri. Artinya sampai masih walaupun dia orang biasa, tapi pegangan agamanya kuat. Kalau kita kan enggak, pegangan agamanya enggak kuat, terus ngono abangan sisan, ahli nyantet sisan, toh lengkap itu. Bagaimana mendapatkan nur dari Allah Subhanahu Wa Taala? Yang dapatnya Pak Nur Hamid ini. Akhirnya cuma dapat lontong lewat itu. Ya Allah. Pak Syafi'i Nur ya, betul Pak Syafi'i itu. Ini kan kecelakaan betul itu kan. Ya, jadi itu diantaranya unsur kemaksiatan zaman dulu tuh beda dengan zaman sekarang. Kalau sekarang untuk maksiat itu mengaksesnya mudah. Masih aku yang gini juru pondok itu gampang. Saya yakin sampai tidak bakal tahu maksiat. Sekarang kan zaman daring, TikTok itu sudah maksiat semua isinya jogetan-jogetan itu. Ada, apalagi diiringi nafsu. Kalau Jarjit kan lihat yang sing lemu aja nafsu deh. Ya kan? Unsur kemaksiatannya mudah. Itu zaman dulu ndak ada. Kalau sekarang ibaratnya cawe wedok metu pakai motor. Kita pertama sekolah begini sekolah yang wajib berjilbab, tapi ketika sudah keluar kan enggak juga mau ngangge motor wedi nyanyi Jarjit. Ya mau nungging sisan biasa. Loh iya. Artinya maksiat sekarang lebih mudah diakses daripada zaman dulu. Itu membuat buyar pikiran, itu membuat buyar hati menjadi lebih gelap. Kemudian keprimitifan. Yang kedua unsur keprimitifan. Saya katakan primitif artinya apa? Keterbatasan akses, keterbatasan alat dan ruang. Dulu orang kalau mau kemana-mana, nek duit rodok sugih numpak onto ya. Rodok sugih numpak jaran. Kalau sekarang orang sugih nge-Grab. Era nge-Grab sembarang, mau Grab food ya ada, mau Grab yang numpak motor ya ono, sampai milih orangnya, drivernya bisa. Nah, jadi orang dulu kalau mau kemana-mana primitif. Dan yang kedua, orang dulu itu alat tulis tidak ada. Alat tulis tidak ada, enggak ada komputer. Jadi komputernya ya otak mereka sendiri. Pentiumnya, makanya mereka otaknya Pentiumnya lebih daripada Pentium 4. Bisa dikatakan seperti itu. Bayang, sampean ya itu tadi. Saya kayak kitab apa yang di sini Al-Mabsut atau Al-Isti'ab punya Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau itu kan buta betul. Dorir itu artinya matanya buta. Nek wong buta lekep piye dek eling ngapalno dek kapan? Kok reti-reti bikin kitab sampai berjilid-jilid. Nah, kita ini bikin komik berjilid-jilid aja nggak bisa kan gitu. Bikin novel berjilid-jilid aja nggak bisa. Kalau sinetron kita bisa insya Allah kan. Kita ahlinya Indonesia ini. Saya yakin Ikatan Cinta itu sampai episode itu. Iya, Andin sama Al itu. Iya. Ya Allah, jadi kita itu senengannya drama. Jadi gitu ya. Semakin sedikit fasilitas yang kita punya, itu semakin membuat kita bersaing dengan alam gitu loh. Untuk pandai adaptasi. Kayak zamannya para sahabat itu kebanyakan al-ummi. Al-ummi artinya lugu, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi hafalan mereka terkenal kuat. Makanya setelah meninggalnya Kanjeng Nabi, hadis itu masih terjaga. Sampai ada al-muktirun atau para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Kanjeng Nabi. Dan beliau juga al-muktirina fi riwayat, dan mereka juga banyak memberikan mengajarkan hadis. Terkenal ada 7 orang ya, di antara ada Sayyidah Aisyah, ada Sayyid Abdullah bin Abbas. Itu kan zaman semono wong ngapal 3.000 hadis, 4.000 hadis. Biasa gitu loh. Kalau sekarang apa Nabi Arba'in An-Nawawi diriwangi mulai loro soalnya. Ya enggak. Arba'in Nawawi cuma 42 hadis loh. Terus jeblok ngono. Ya Allah. Bagaimana kalau Anda sudah mau mulai menghafalkan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim? Mustahil, jangan dibayang kan gitu. Mustahil. Kalau era zaman sekarang yang saya lagi edat kita gitu.
Kalau zaman sekarang yang terkenal hafal Sahih Bukhari Muslim Gus Bah. Gus Bah termasuk hafal Sahih Bukhari Muslim. Tapi ono ujiane ngapal Sahih Bukhari Muslim iku majedub dadi ini. Nek kowe ngapal Sahih Bukhari Muslim saya enggak yakin enggak majedub lagi, rumah sakit jiwa sudah. Iya, gedeng ini. Papa yang kedekok tadi. Mohon paham nggih. Jadi pertama karena unsur maksiatnya sedikit, yang kedua karena primitif, dia bermain dengan keadaan. Keadaannya enggak ada alat tulis, enggak ada hard disk, enggak ada flash disk. Jadi memang otaknya untuk menyimpan bertera-tera ilmu gitu loh. Jadi member, semakin dia keterbatasan fasilitas, semakin dia pinter, adaptasinya pinter. Makanya kita lihat wong desa karo wong kota atau anak orang kaya dengan anak orang yang biasa. Itu untuk bersosial lebih gampang anak yang biasa, karena biasa dipopo, biasa dibully, biasa wae. Tapi nek ana cah sugih kok dibully, wah itu langsung ngene polisi kan gitu kan. Iya gak, bener kan? Karena otaknya nggak dipakai, awaknya nggak dipakai, ya akhirnya jadinya manja. Pon, kalau sampean mau ya itu, makanya pondok itu sebagai salah satu kawah candera di muka kita agar untuk meningkatkan skill, bukan skill, meningkatkan skill ya. Skill, kemudian meningkatkan kepandaian itu. Karena di pondok kan terbatas. Tapi saiki pondok melos, aduh, mangane los. Los. Terus Rikos. Ayo, barokah nonton TikTok karo Instagram iki. Ora entuk ngilmu lang nyanyi. Oh Gusti. Oh. Wa qala rahimahullahu taala wa Tabari kana yuridu wa Tabari lan utawi al Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari ini istilahnya sudah hampir dipatenkan menjadi bapaknya ahli tafsir ya. Bapaknya ahli tafsir dengan kitab Al-Jami' At-Tabari nggih. Kitab At-Tabari Jami'ul Bayan kita kalau salah kitabnya. Atau tafsir At-Tabari. Jadi tafsir Tabari itu menjadi salah satu referensi besar bagi mufasir setelahnya Imam At-Tabari. Karena beliau itu mencarai Al-Quran atau mentafsiri Al-Quran dari Fatihah sampai surat An-Nas. Lengkap beserta riwayat-riwayatnya. Kalau sampai buka itu, koyok maca hadis. Kenapa? Setiap ayat itu ada haddatsana bolak-balik. Dari satu ayat mawon, satu ayat bahkan satu kalimat haddatsana Qutaibah, haddatsana kayak maca hadis kan. Itu kitab hadis apa kitab tafsir? Tafsir. Tapi beliau cara menafsiri langsung ngambil, kalau ada dawuhnya Kanjeng Nabi diambil, kalau ada dawuhnya sahabat juga diambil, kalau ada dawuhnya tabi'in juga diambil. Beserta sanatnya, bayangno. Beserta sanatnya. Sampai maca sanat tak ini maca tafsir Tabari tak ada nih. Dan itu lebih hebat lagi, beliau setelah itu istimbatul ahkam. Apa hukum-hukum atau faedah-faedah yang bisa diambil dari ayat ini. Diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wes ngono iki ditambahi meleh mangke ada gharibul, ada kata-kata yang gharib. Kemudian setelah itu beliau perbandingan mazhab disampaikan, setelah itu menunjukkan qaul yang rajih, qaul yang menurut beliau benar. Wah, iku kayak wis ngungkuli wong-wong profesor doktor itu. Betul. Makanya termasuk yang mengikuti cara beliau tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir pun sebenarnya adalah mulakhas dari tafsir atau Tabari. Saya bisa katakan itu adalah talkhis atau ringkasan. Ngono ae sing mulakhasnya petang jilid. Piye jal? Sak jilid sekitar 700-800 halaman. Iya ya Allah Gusti, wong-wong biyen luar biasa. Saya coba pikir dibayangno anggere kita takjub saja sudah alhamdulillah itu. Muhibbun lil ulama wassalihin. Wa Tabari utawi al Imam At-Tabari kana iku ana sapa Imam At-Tabari. Kana iku ana sapa Imam At-Tabari yuridu ngersakake. Yuridu ngersakake sapa At-Tabari. Kana ana sapa Imam At-Tabari yuridu iku ngersakake. Dadi khabare kana nggih. Iku ngersakake sapa Imam At-Tabari ayyaj'ala ing yen to ndadekake sapa At-Tabari. Ayyaj'ala ing yen to ndadekake sapa At-Tabari tarikhahu ing kitab tarikh. Kitab apa?
sejarah. Kalau tarikh ya disebut tarikh itu berarti sejarah sebelum adanya alam semesta sampai berakhirnya alam semesta sampai swarga neraka dibahas itu. Ya, jadi masa depan juga dibahas sama beliau. Tapi tidak detail per orang ya, enggak detail per orang. Per orang lah ono jarjit kok kono lah apa ono cah iki. Kalau saya jadi awal saya segera delete dia. Saya delete. Ya, ubah nasibnya. Tarikhahu ing kitab tarikhe At-Tabari fi salasina alfi waraqatin ing dalem 30.000 lembar. Saya pernah cerita lagi, satu lembarnya makhtutat atau manuskrip itu bisa untuk sekarang kalau dicetak bisa sampai 5 sampai 10 halaman. 30.000 ping piro iku belajar. 10 aboh iku. Akeh bilang jilid akhirnya kan. Sampai banyak itu. Itu kitab, sisi satu kitab apa namanya satu judul bukan beberapa judul. Sampean kudu nek pengen ngono iku kudu ngumpulno kitab MI ngasih alias saya kira masih kurang itu. Soalnya kayak gambare daripada tulisannya. Iya. Fasa ala mongko nyuwun. Fasa ala mongko nyuwun talamizuhu sapa murid-muride At-Tabari. Jadi saya ceritakan Imam Tabari itu punya kitab tafsir dan juga ini beliau mengatakan mau mengarang kitab tentang tarikh sekitar 30.000 lembar, bukan halaman, 30.000 lembar. Fasa'ala talamidu. Fasa'ala mongko nyuwun talamidu sapa murid-murid Ibnu Katsir. Fastaktsaru mongko nganggep akeh sapa talamiduhu. Fastaktsaru mongko nganggep akeh sapa talamiduhu hu ing kitab tarikh. Hu ing kitab tarikh. Setelah kitabnya sudah jadi, murid-muridnya Imam Tabari mau minta maksudnya ya ngaji gitu loh. Ngaji kitab tarikh. Kalau mereka ngajinya itu enggak seperti sampean ada PDF langsung share ngono ae maknane begang-begang. Itu enggak. Mereka kan dikatakan kalau mau fotokopi kitab kan harus nulis ulang kan gitu. Nulis ulang, bayang no, ngaji karo nulis ulang. Ora benggang-benggang, sampai benggang-benggang iki maknane iki ana sing ngantuk, bisa misale. Delala ora jarak ono ya ora sengaja ya. Iya Kak? Iya kan? Kalau apa orang dulu kalau mau ngaji itu ya bawa buku sendiri, bawa pulpen sendiri, yo nyemak gitu loh, nyemak terus ditulis ulang. Itu namanya motokopi kitab. Itu baru motokopi. Kata murid-muridnya fastaksaru, "Yi kok akeh men gitu. Yi kok akeh men kayak sampai jadi kayak zaman sampean ngene iki nek ana guru nyatet terus irisane kok ngakehan ya ana zaman semono wis ana ya. Apa nyatet apa misalnya ya? Pak Aziz ya atau Pak siapa? Pak Mikdad ya, kita sebut merek enggak apa-apa ya. Itu kan mereka suka nyatet. Itu kan kita belum sampai selesai sudah menghapus papan tulis kan. Itu enggak seberapa, padahal cuma 45 menit atau 2 jam lah taruhlah. Iki 30.000 lembar. 30.000 lembar. Terus kowe sampean ngene ngarepane Imam Tabari bayangno iki. Kira-kira nulis apa delongop tangu ini. Saya yakin bukan hanya tidur, saya yakin kita meninggalkan majelis beliau itu. Enggak ngaji wae lah apa dari kengaliman repot. Ketika para muridnya menganggap bahwasanya kitab tarikh itu banyak sampai 30.000 lembar, faja'ala mongko dadekake sapa At-Tabari. Babu. Faja'ala mongko dadekake sapa Imam At-Tabari hu ing tarikh. Hu ing tarikh fi 3 alafin ing dalem 3.000 lembar. Ing dalem 3.000 lembar. Wa qala lan dawuh sapa Imam At-Tabari wa asafah. Wa asafah do apa ya? Apa nek cara bahasa Indonesianya? Sing enak apa? Kita lihat dulu.
Yo sing tarim-tarim iki. Eh, Setahir. Iya IN, yang iya IN yo. Ayo, jersey. Lu jersey teh, kowe lah padha. Lah ki kon ndi? Ayo. Wes. Wa asafaho saake banget. Oh, saake temenanan. Wa asafaho saake temenan utawa saake banget kasihan deh. Laqad kalat yakti teman-teman wis dadi abot. Laqad kalat yakti teman-teman wis dadi abot al-himamu apa Pak Himam? Semangat atau cita-cita, kesungguhan. Al-himamu apa cita-cita kesungguhan an talabil ilmi saking golek ngilmu. An talabil ilmi saking golek ngilmu. Ketika murid-muridnya Imam Tobari merasakan itu terlalu berat, 30.000 lembar. Wah kakean banget nih cerita kok asak menakean ya. Maka Imam Tobari merasa kasihan, dibikinlah diringkas itu ringkasannya menjadi 3.000. Berarti berapa banyak ilmu yang hilang? Dari 30 menjadi 3.000. 30.000 menjadi 3.000. Berarti ngurang yang hilang itu sekitar 27.000. Ilmu itu ora 27.000 duit nganggo jajan niku ora 27.000 ilmu ya Allah. Maka kata beliau komentarnya saake banget ya saiki durak semangat sinau. itu pun zaman semono 3.000 halaman kan banyak ya. Sampai 3.000 halaman yo untuk ngilmu sembarang. Kalau Imam Tobari ketemu kita saat ini apa yang beliau katakan? Mungkin bisa sampai misuh watak itu. Iki bocah kok kan misuh ulama kan beda mek sampean. Sampean kan lit terus ya. Kalau misalnya ulama itu beda, ya Allah. Jadi saya nggak bayangkan kalau Imam Tobari ketemu kita deh. Kita guyu bahagia, gobloknya bahagia. Ya Allah, salah kolihal. Tapi itu ya gitu, itu nikmatnya kita lah. Nikmatnya kita menjadi umat itu, umatnya Kanjeng Nabi sering bahagia walaupun dalam keadaan yang nggak bahagia, guyu dewe. Orang-orang dulu kan sampai sinaunya seperti itu nggih. Kita tahu zamannya Imam Tobari mawon murid-muridnya dianggap sudah terlalu tidak begitu semangat untuk tholabul ilmu. Lah bagaimana kalau Imam Tobari ketemu kita? Kita kasih beliau lorong waktu untuk bisa ke sini. Itu wah, saya kira innalillah terus itu, innalillah terus. Musibah gitu. Oh, iki kiamat kurang saya delok metu dajal pikirane otake kok sembarang-barang. Ono iki ono SpongeBob sing metu siji dari situ. Iki Ajuj ucul siji. Ya, pun paham nggih? Lanjut. Wa qadhi Misra lan utawi qadhi hakim Mesir. Bakar ibnu Qutaibah. Rupane asma Bakarun ibnu Qutaibah. Lama sajana iku nalikane menjara. Lama sajana iku nalikane menjara hu ing Bakar. Lama sajana iku nalikane menjara hu ing Bakar. Ibnu Tulun sapa? Ibnu Tulun. Ibnu Tulun wa tala lan dadi dawa suwe. Dawa ki maksudnya suwe. Wa tala lan dadi suwe sijnuhu apa mangsa penjarane Bakar. Sijnuhu apa mangsa penjarane Bakar. Sa'ala nyuwun hu ing Bakar. Tulabul hadisi sapa santri-santri ngaji hadis. Jadi kenapa kok sering disebut tulabul hadis, enggak ada tulabul fiqhi ya? Enggak ada tulabul tafsir. Enggak sampean pernah dengar ini? Yang ada tulabul hadis karena
Tholabul hadis itu ibarat kelas-kelasan. Itu orang yang mencari hadis itu kelasnya grade-nya grade A. Pasti kelasnya kelas A. Karena mereka menghafalkan bukan bukan hanya matnul hadis, tapi otomatis juga menghafalkan rijalul hadis, rawi-rawi hadis sak hukum-hukumnya. Makanya menjadi favorit. Tapi untuk masuk tholabul hadis itu berat. Untuk masuk tholabul hadis itu berat. Nek tholabul fikih gampang. Angger manut Imam Syafi'i makna fikih itu. Tapi nek hadis itu sebagai salah satu syarat agar bisa menjadi ulama mujtahid. Dan orang-orang dulu kan banyak yang sampai makom mujtahid ya. Banyak sekali yang sampai makom mujtahid karena salah satu syarat terbesar yang seseorang bisa menjadi ulama mujtahid itu ketika dia menjadi orang yang ahli hadis. Makanya tholabul hadis saat itu banyak. Kalau zaman kita apakah ada seperti itu? Artinya orang yang bisa mencapai makom mujtahid, wakila insya Allah tidak ada. Wakila ya, ada yang mengatakan insya Allah tidak ada. Karena kita makanya di anggaran ADART-nya NU kita harus bertaklid dalam masalah akidah nganut Asy'ari atau Maturidi. Dalam masalah tasawuf nganut Imam Ghazali sama siapa satu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Dalam masalah fikih kita mengikuti salah satu madhab 4, tapi kita kebanyakan Syafi'i. Wakilah Mbah Hasyim Asy'ari itu bisa menjadi mujtahid tinggal 3 syarat katanya. Tinggal 3 syarat. Maka nggak heran beliau itu hafal Kutubus Sittah kecil. Kutubus Sittah kecil. Arba'in Nawawi ya lewat itu. Kelewat. Arba'in Nawawi kelewat. Tok terimane Alfiyah. Alfiyah ya 1200 iku ya disasar sedina watake. Iki wis ngasih direwangi sirah papak bertahun-tahun ya ngono ae pancet Alfiyah ya. Jadi untuk menjadi mujtahid, untuk mencapai makom mujtahid, belum mustakil ya, jadi makom mujtahid madhab itu pun sudah harus menjadi ahli hadis. Makanya jangan heran Imam Nawawi itu kan mujtahid madhab ya. Imam Nawawi itu kan seorang mujtahid tapi beliau mujtahid madhabnya Imam Syafi'i. Tidak keluar dari madhab Syafi'i. Itu kan beliau ahli hadis betul. Sampai baca kitab Sahih Muslim yang syarahnya Imam Nawawi, Syarhul Minhaj. Nikmat betul. Nek kanggo aku nikmat sampean yo ngeluh iso ora iso kok era. Satu hadis beliau itu terangkan. Dalam satu hadis beliau itu terangkan ini istimbat hukumnya seperti ini. Oh di sini ada rawi yang seperti ini. Kemudian beliau perbandingan mazhab dan mengatakan mana yang rojih. Mana yang lebih kuat dari qaul-qaul ini. Masya Allah. Berarti itu beliau betul-betul paham hadis itu loh. Itu pun gak iso jadi mazhab dewe. Imam Ghazali kurangnya apa? Beliau sudah hendak membuat satu mazhab sendiri, mazhab Ghazaliyah misalnya kan. Kalau dulu kan ada Syafi'iyah. Itu kalaupun tidak karena ngimpi ngerti Ka'bah iku pojoke papat, ya, iku mungkin sudah punya mazhab sendiri. Kan beliau kan pengen mendirikan sebuah mazhab fikih sendiri. Mau memang ahli usul fikih, ahli sembarang beliau tasawuf yo hadis yo kan Imam Ghazali. Kemudian istikharah ning ngene Masjidil Haram tawaf ping 1000. Untuk pengen jadi mazhab dhewe ditirakati. Ngono ae tirakate dikatakan jangan bikin mazhab. Ka'bah itu pojoknya 4, enggak 5 gitu kan. Ka'bah itu pojoknya 4 enggak 5. Wah ora wani gawe mazhab dhewe. Akhirnya beliau intimam atau nyambung ke mazhab mazhab Syafi'i. Lah kita wala Syafi'i wala Hambali ra cetha kita awak dhewe iki. Mazhabe sapa Syafi'i kon buka kitab yang mboten ngertos pokoke ngono. Nah, itu kita, itu makom kita, makom taklid itu namanya. Makom taklid itu diwarai Ahmadi ngono sih, ya Buya ngono diwarai Gusanik ngono. Ya itu sudah, makom kita makom taklid itu ora usah aneh-aneh dadi mujtahid, ngeluh sampean. Saya yakin ngeluh bukan kapasitas kita. Kita harap saja anak-anak kita atau keturunan kita ada yang bisa melebihi kita gitu lah IQ-nya. Ya, tapi hati-hati nek duwe anak luweh pinter kok kowe dihapusi terus kowe. Oh, lanjut ya. Kan di mau. Wa tala sa'alahu tulabul hadis nggih. Makanya saya katakan tulabul hadis itu menjadi apa tadi namanya?
favorit karena itu ngapalno ini bukan hanya ngapalno hadis tapi ngapalno pemahaman isi hadis. Makanya antara Imam Syafi'i sama Imam Ahmad itu ngaji hadisnya kan sama. Artinya hadisnya kan juga sama. Iku pun ketika dalam istimbatul hukmi bisa berbeda. Kayak hadis masalah doa kunut subuh yang berani lantang mengatakan subuh kunutan sunnah itu cuman madzhab Syafi'i. Madzhab lain termasuk Imam Ahmad sendiri mengatakan hadisnya dhaif, tidak perlu diamalkan, tidak apa-apa. Oh, no biasa. Masalah bismillah, baca bismillah secara jahran, secara banter. Ya. Itu madzhab Syafi'i. Madzhab yang lain sirron semuanya. Padahal itu guru mbek murid loh. Kenapa beda? Apakah Imam Ahmad dong menantang gurunya? Enggak, mustahil beliau. Coba arani. Nah, kok nek saiki kok ana sing berbeda karo guru nek itu betul-betul nentang itu namanya. Ya, betul-betul nantang. Itu bukan makom mustahil lagi, itu cuma Pak non nantang itu berarti. Jaluk kewalat berarti. Santai cit. Tulabul hadisi sapa santri-santri ilmu hadis. Jaluk ing apa ayak dana ing yen to ngidini sapa Bakar. An ya'dana ing yen to ngidini sapa Al Imam Al Bakar lahum kedua tulabul hadis. Lahum kedua tulabul hadis nang ayas bisamai kelawan ngrungokke hadis bukan ngrungokke go. Nek sama itu berarti sama riwayatul hadis. Bisamai kelawan ngrungokke al hadis minhu saking Bakar. Fakana mongko ana sapa Bakar yuhaddisu iku macaake hadis sapa Bakar. Yuhaddisu iku macaake hadis sapa Bakar wa hum ing tulabul hadis. Hum ing tulabul hadis. Wa huwa hale utawi Bakar fisijni iku tetep ing dalem penjara. Nang ampun mengkurep ah. Fisijni iku tetep ing dalem penjara. Ya'khuduna padha ngriwayatake ngono. Al-akhdhu anhu ngaji. Ya aku nek paham ya'khuduna padha ngaji ngono ben gampang. Ya'khuduna padha ngaji sapa tulabul hadis. Ya'khuduna padha ngaji sapa tulabul hadis anhu saking sinten wau? Bakar ibn Qutaibah. Anhu saking Bakar ibnu Qutaibah min wara'il babi saking burine pintu penjara. Nah ini saya baru cari bahwasanya Al-Imam Bakar itu kenapa dipenjara. Wakana Ahmad, kemudian kata beliau, Qatima Bakar qadhiyan. Al-Imam Bakar menjadi qadhi sampai mau meninggal. Fa'aqamat Misra. Maka beliau menempati di Mesir bila qadhin ba'dahu. Summa walla khamrarawai Muhammad ibn Abdul. Wakana Ahmad ibn Tulun, ini ceritanya kenapa beliau menjadi penjara. Ahmad ibn Tulun tadi menginginkan Bakar untuk melaknat, mendoakan jelek kepada waliul ahdi, yaitu waliul ahdi artinya pangeran yang akan diangkat menjadi raja sepeninggal raja. Kan ngoten nggih, ada putra mahkota. Putra kro. Iki dadi putra mahkota tara iki Gusasar. Jadi Ibnu Tulun ini menginginkan Al-Imam Bakar untuk mendoakan laknat. Sementara kita sepakat bahwasanya laknat itu, kata-kata laknat itu tidak boleh keluar tanpa ada dalil. Harus ada nas jelas khusus orang ini. Kalau tidak ada nasnya, kita melaknat Jarjid itu haram hukumnya. Walaupun dia melakukan perbuatan laknat gitu loh. Haram ya.
jelas haram karena siapa tahu si Jarsid ini menjadi orang yang ahli soleh. Wow. Masuk ya. Bermaksiat terlebih dahulu, bertobat kemudian hari kan itu ya. Nah, seperti itu. Makanya kita sebagai orang Islam jangan gampang untuk melaknat. Wong misoi mawon gak oleh gitu. Misoi mawon ra oleh apa meneh melaknat. Karena laknat itu mendoakan agar jauh dari rahmatnya Allah, bukan rahmatilah, bukan rahmatnya Gusti Allah. Rahmatilah ini gatelinya. Terus fa'atlaqa al-Bakar juga kan dini. Famtana'a. Maka beliau ketika diminta untuk doa laknat famtana'a maka tidak mau fasajanahu. Kemudian dimasukkan penjara ilaan mata sampai beliau meninggal. Jadi menjadi ulama, saiki dadi ulama iku rada enteng, angger pengen rada aman nih sangger mepet-mepet pemerintah, kaya Indonesia kaya fadolan. Karena selalu ada gini, itu kan langsung dapat deket sama presiden. Ya, kalau sekarang speak sama pemerintah itu kan bisa gitu. Tapi orang dulu, wah itu urusannya penjara. Bahasa apa? Raden Asnawi urusannya karo londo penjara. Coba menaiki yang kita baru cerita Imam Bakar ini. Juga urusannya penjara goro-goro tidak gelem ngelaknat putra mahkota. Al-Imam Ahmad bin Hambal masuk penjara goro-goro urusan Al-Qur'anikum makhluk apa? Khalik ya kan? Qadim apa hadis. Sepele-sepele itu. Tapi repot itu. Dia kan jadi orang alim dulu tuh repot betul. Nah, sekarang jadi orang goblok ya repot betul itu. Jadi alim ya repot, jadi goblok ya repot. Jadi ya yang penting kita masih dalam status santri itu sama insya Allah. Selalu malaikat menaungi kita walaupun kita datang dalam keadaan tidur dalam nek pondok yang gerturu-turu rak cetha. Senajan dolanan HP-mu ning pondok iku isih ana malaikate lah insya Allah. Tenang aja, itu artinya status santrinya itu masih ada itu. Dienakno wae. Nah, kata beliau Al-Imam Bakar itu ketika di penjara, santri-santri yang mencari hadis berusaha untuk bagaimana cara mendapatkan riwayat hadis dari siapa? Bakar. Ijek ngaji ngono lho, walaupun di penjara. Ya wah itu berat betul. Ngaji ning penjara. Sampai apa istilahnya ghirahnya, sampai semangatnya untuk mencari ilmu seperti itu. Bagaimana kalau sekarang ada ulama di penjara, kira-kira nilai itu ora awak dhewe di preh mahasiswa. Ayo. Ngejak bola, untung bolanya mah. Ya Allah, ya Allah. Kalau sekarang ya kita itu manfaatkan gitu loh. Saya itu sebenarnya tidak masalah dengan kemajuan zaman ini. Kemajuan zaman ini sangat-sangat membantu kita untuk tholabul ilmi dalam keadaan apapun, dimanapun, kapanpun kan ngoten. Mau di rumah yo enak, asal ada kuota iso ngaji, ora usah. Lan zaman biyen bayangno tak kudu nunggu ning penjara ya. Kudu marani misale ana wong alim siji kudu mara nek ngene kota iki, ya nek padha Indonesiane. Nek luar negeri ngentekno duit ta ora? Iya ya. Makanya orang-orang dulu tuh selalu bercerita bahwasanya betapa beratnya mengarungi lautan, menyeberangi sungai, menyeberangi jurang, ini betul-betul terjadi gitu loh. Ya. Itu orang-orang dulu. Kalau sekarang kan aksesnya mudah. Nah, makanya saya bukan promosi. Ini ada satu aplikasi, aplikasi benar. Tapi bukan Pondok Sanad. Tapi sepertinya Pondok Sanad justru mengambil cara dari situs ini. Situs ini yang bikin adalah Habib Umar bin Hafid. Atau santri-santrinya Habib Umar bin Hafid. Dan saya lihat mudaris yang ada di situ semuanya dari Darul Mustafa. Nah, Darul Mustafa. Kowe arep mangkat lah saya. Aku tak usah rono-rono daripada ketinggalan pesawat gara-gara di toilet. Okay. Jadi mulai krono sumuk. Ada saya sarankan betul. Ada aplikasi atau web namanya Sanad Academy. Sanad Academy bisa
apa? Tapi tidak ada bahasa Indonesianya masalahnya itu. Ya, bahasa Darul Mustafa Tarim. Iku levelnya Ijun dan teman-teman yang lain. Kalau saya itu nanti nyari subtitlenya aja dulu. Dia kan Edar. Wah ya. Pondok sanat aja dulu dia. Dia hatam pondok sanat baru lagi iku ya. Betul. Itu walaupun pelajarannya ringan. Walaupun pelajarannya ringan, Habib Umar itu sampai kepengennya betul untuk menyebarkan ilmu sampai bikin web itu. Biar kita sebagai umat Islam tidak ketinggalan, tidak kehilangan sanad, sambungan barokah, sambungan keilmuan yang nyampe kepada Rasulullah. Ya Allah. Jadi beliau sudah memberikan operan bola kepada kita, tinggal kitanya mau nembak apa enggak. Mau ibarat gini ngarep gawang, diopore Habib Umar wis ra ono kipere, ngono lho. Aja menceng deh. Itu berarti nontonnya setengah-setengah. Ya. Itu kita coba yang teman-teman yang punya kafaah di bahasa Arab gratis, enggak bayar ini. Gratis ini. Mustawa awal saya mengikuti gratis betul. Itu ada ikhtibar. Coba sampean ikuti. Artinya dimanfaatkanlah gadget itu untuk apa namanya ngaji. Jadi itu Sanad Akademi daftarnya pakai apa namanya tadi Google atau email cukup dan tidak diberi waktu. Dan teman-teman yang nggak bisa bahasa Arab coba anggar ikuti sih. Sopo ngerti, lulus. Nah kalau saya hukumnya aslinya fardu ain, tapi dia harus selesai pondok sanad dulu kan itu, baru naik ke Sanad Akademi. Artinya kita sudah banyak cara untuk ngaji itu banyak. Oh pengen hap. Niki buatan lollipop nang. Pon nggih. Jadi saiki nek sinau gampang. Nek wong biyen ya Allah sinau kudu keluar dari daerahnya, keluar dari zonanya nyaman. Imam Bukhari itu beliau menghabiskan dulu ilmu dari yang ada di daerah beliau, baru keluar ke Madinah, baru keluar ke Syam. Jadi Imam Bukhari itu sudah alim terlebih dahulu gitu loh. Mangkat mondok itu ngalim di sebagaimana Imam Syafi'i mangkat mondok gini, Imam Malik itu wis ngalim dhisik, wis apal kitab Al-Muwatta. Kalau kita kan beda. Di tas praktik ubudiyah niat sholat itu keliru-liru ya. Jadi mangkat itu stigma pondok itu bahwa di sekarang itu kan berbeda dengan stigma pondok dulu paradigmanya. Kalau dulu kan nek mondok itu berarti wis pinter temenan. Kalau sekarang kan pondok itu ya kanggo minterno uang ya, jangan seperti itu dong. Kasihan pondoknya gitu loh, nggak akan maju-maju, kemasukan orang-orang yang nggak jelas gitu kan. Makanya kita tuh Al-Fatah kemunduran mulai ada Gus Dur ini. Yo gak Gus Dur tok kowe barang, Jit. Kowe iki anane ndok kene senajan wis lulus MA karena saya khawatir kalau kamu keluar dari pondok Al-Fatah itu mau jadi apa gitu loh. Ayo. As bayangno sing elek-elek jaya. Aku saiki nek misale keluar saka pondok Al-Fatah iki mesti ahli dugem itu. Iya, segena. Makanya apa kita bikin pondok itu suasananya bukan suasana untuk dandani bocah tok, tapi apa kita masuk pondok tuh intelektualnya juga harus meningkat. Jangan hanya puas di situ tok. Oh, ora apa-apa Alfia telung tahap petang tahap ora apa-apa. Iku apa-apaan. Ayo. Mencoreng nama baik Al-Fatah dan keluarga. Jadi beban pondok, beban negara, beban orang tua. Astagfirullah. Ya, Kudus Timur hadir. Ya, saya harapannya sekarang zero, nanti terakhirnya Gus Dur menjadi hero. Ya, tapi ketok suwe iku bosok kapan ya alam. Bon. Intinya kita patut sangat-sangat bersyukur betul dengan keadaan kita.
Kita harus ketunggonan abuya, ketunggonan apa guru-guru kita. Enak, malah kita diparani karo guru-guru iki. Jadi nek mulai karo mangkat pondok sing semangat nek mangkat pondok, ojo semangat nek mulai kok pondok iki. Iki bocah-bocah kan keliru. Wah nek pas wayah bulanan niku direwangi rak mangan kan, direwangi lawuh turah-turah kan ngono niku ya Allah. Ini salah itu, salah betul. Jadi nek iso suwe-suwe nek pondok. Tapi nek sampe rak mulai sakake mbok seri rak sida prei masake payah kowe. Pun wa qala wa Ibnu Taimiyah kataba katsiran wallahu a'lamu bisawab. Mas Nasrul dia. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا Muhammadur Rasulullah Syamdul Qadir Waliyullah Ya Maulana Ya Rahman Bil Atajud Ya Dayyan Bin Nabi Khairil Wara La Tuhrik بالنيران أعطنا كل المنى وأغرقنا في الإحسان وأجيب لنا الدعاء كل وقت والأحيان وكسنا ثوب الرضا نانما كل الإخوان واتم بالحسنى لنا واغسلنا من الأدران فلنا كنز له في البرايا خير شان كلمة أنوارها أخمدت هر النيران لا إله إلا الله أروت القلب بل ضبعت نشرها قد فاح في كل حين وزمان سرها يكسو البهاء والعطايا والرضوان قد يرى من قالها بينه والولدان من غدا يذكرها فاز ما بين الأقران يا لها من كلمة أشرقت منها الأكوان قد غدت مشهورة بين إنس ثم الجان وغدا ذاكرها إذا كل الإحسان نائلا من ربه دون كيل
أو ميزان ربنا فعنا بها يا عادي يا منان وبها اختم عمرنا قبل إدراج الأكفان واجعل قبرنا بها في البهاء مثل البستان واحفظا أجسامنا فيه من أكل الديدان واجعلها في حشرنا أنسانة في الأحزان واجعلها في حشرنا أنسانة في الأحزان واسقنا يا ربي من حوضها العذب الملآن وبها يا ربنا اسكننا على الجنان في جوار المصطفى ذي العلا بحر الرضوان فعليه ربنا صلي في كل زمان فعليه ربنا صلي في كل زمان وعلى أزواجه وعلى الأهل الأعيان وعلى أصحابه أهل الفضل والعرفان ما بدا بدر الدجى وفشى نشر الريحان وغدا في روضه يتثنى سنوبان خيريا خيريا الشيخ عبد القادر الجيلان كليا كليا الشيخ عبد القادر الجيلان خيريا خيريا الحبيب علي الحبشي كليا كليا الحبيب علي الحبشي خيريا خيريا شيخنا محمد زيني كليا كليا شيخنا محمد زيني خيريا خيريا كل ما شيخنا كليا كليا شيخنا شيخنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شمد القدير ولي الله محمد رسول الله شمد القدير ولي الله